Shalom saudara, kembali bersama saya Andraha di dalam renungan. Kalau pada kali ini saya membawakan suatu renungan dengan judul Kubur Kosong. Saat ini kalau kita lihat di mana-mana kubur kosong itu karena tulang-tulangnya dipindahkan. Tapi kali ini berbeda. Kubur kosong yaitu Yesus menyatakan atau Yesus dinyatakan telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dalam Lukas pasal 24, ya, saya baca sebentar dulu dari ayat 1 sampai 6. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Saudara, saya tambahkan ke ayat ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Nah, saudara, pada ayat yang ke-10, mungkin saudara bertanya, siapa yang pergi ke kuburan itu? Nah, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan itu juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Itulah orang yang pergi ke kuburan pada waktu hari Minggu pagi-pagi hari. Nah, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kuburan itu kosong karena Yesus bangkit. Nah, kubur kosong artinya pengertian kubur kosong adalah bukti kemenangan. Yesus mengalahkan maut dan dosa. Kubur kosong bukan akhir kekalahan, tetapi awal kemenangan kekal. Sebagaimana dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Nah, itu saudara, artinya kubur kosong. Nah, kubur kosong menguatkan iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan Injil hari ini kepada saudara dan kepada saya. Nah, para murid awalnya ragu dan takut, tapi kebangkitan Yesus mengubah mereka menjadi pemberani. Ini yang sangat dikasih jempol, saudara, karena dari awalnya mereka ketakutan, tapi mereka sampai hari ini tidak ada satupun orang Kristen yang mundur daripada pemberitaan Injil. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, kubur kosong memberikan harapan baru bagi kita semua. Kebangkitan Yesus adalah janji bahwa kematian bukan akhir bagi orang percaya. Tolong digarisbawahi, kebangkitan Yesus adalah janji bahwa kematian bukan akhir bagi orang percaya. Roma pasal 6 ayat 4 berkata, "Seperti Kristus telah dibangkitkan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Inilah awal daripada kemenangan kita, saudara, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus itu menjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Kubur kosong menantang kita untuk hidup berarti. Karena Yesus hidup, kita pun dipanggil untuk hidup
baginya. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, aku telah disalibkan, kata Paulus. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, percayakah kita bahwa Yesus benar-benar bangkit? Apakah hidup kita mencerminkan kuasa kebangkitannya? Mari tinggalkan kubur-kubur kehidupan lama, dosa, ketakutan, kepahitan. Kemudian kesaksian daripada kubur kosong. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kubur kosong adalah undangan bagi kita semua untuk hidup dalam iman, hidup dalam harapan, dan hidup dalam kemenangan. Saudara dan saya, kalau engkau percaya kepada Kristus akan kebangkitannya, maka kita memiliki hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan, dan hidup dalam kemenangan. Itulah firman Tuhan, itulah renungan pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saya berdoa, engkau akan hidup di dalam kemenangan Tuhan dan dalam kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.